teman-teman semuanya, jamaah Majelis MPTT Jakarta yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di majelis ini. Yang mengumpulkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghadirkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya taufik, ada namanya hidayah. Para ulama membahas masalah hidayah dan taufik ini cukup panjang. Dikatakan bahwasannya hidayah itu adalah yang kita terima, kemudian kita menginginkan itu, maka itu disebut dengan hidayah. Contohnya, gampangnya begini. Ketika kita malam ini mendengarkan bahwa ada kajian MPTT setiap malam Rabu, maka itu disebut dengan hidayah. Keinginan kita ingin ke sini. Setelah itu kita sudah dapat hidayah, tinggal taufiknya. Taufiknya apa? Taufiknya itu kita dihadirkan oleh Allah di tempat ini. Maka hidayah dan taufik ini justru itu sering kita dengar para penceramah mengatakan malam ini kita mendapatkan hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik, tadi kita sudah dapat hidayah di rumah, keinginan kita untuk ke sini, kemudian kita dihadirkan oleh Allah, itu juga mendapatkan taufiknya Allah. Setelah itu kita mendengarkan penyampaian ini, itu disebut dengan hidayah. Keinginan kita beramal disebut dengan hidayah. Taufik itu adalah Allah memudahkan kita untuk beramal. Maka insya Allah mudah-mudahan hidayah dan taufik senantiasa menyertai kita semua. Alhamdulillah, saya jujur sangat merindukan majelis-majelis semacam ini. Dan mungkin kita baru jumpa kemarin, tidak rasa ya, dari mungkin baru 3 minggu kurang lebih. Saya balik dari Jakarta, tiba-tiba sudah kembali lagi. Berarti memang Allah inginkan kita insya Allah selalu bersama, insya Allah. Ya, di dunia insya Allah sampai di akhirat, dan insya Allah sampai ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya sebagaimana yang saya tanya tadi kepada beliau, katanya setiap malam Rabu ini pengajiannya pengajian fikih. Ya mungkin Ustaz Irfan, mungkin para guru-guru yang sudah menyampaikan fikih kita setiap malam Rabu. Fikih itu artinya pemahaman, dan ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Ya, dan alhamdulillah saya ketika banyak membaca makalah-makalah dari Abuya, ternyata memang Abuya sangat menganjurkan kepada kita untuk mempelajari ilmu fikih. Dan itu pun walau hanya dasar-dasarnya saja, karena yang wajib itu yang dasar-dasar. Kita tidak harus tahu tentang sampai khilafnya, perbedaan pendapatnya antara Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli misalnya dalam madhab Syafi'i, itu tidak perlu. Itu nanti ya orang-orang yang ingin belajar masuk ke pondok pesantren, nah itu memang butuh. Kalau di Manado itu ya seperti yang saya tahu ya, juga pengurus MPTT ada namanya Tengku Fadili. Nah, itu beliau mahir dalam ilmu fikih, dan saya sering duduk dengan beliau kalau saya datang ke Manado. Alhamdulillah, masalah fikih ini ya mungkin kita harus tahu dulu ilmu itu disampaikan sama Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau seandainya satu orang berjalan di jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dalam hadis lain dalam Sahih Muslim dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau seandainya Allah menginginkan kepada seorang hamba menjadi insan yang terbaik, maka Allah pahamkan kepadanya pemahaman agama. Dalam riwayat itu dikatakan pemahaman fikih. Nah, maka fikih ini paling tidak kita tahu dasar, karena orang yang berfikih atau orang yang faqih tidak bertasawuf itu juga salah. Atau orang yang bertasawuf tidak berfikih itu juga salah. Tapi yang benar adalah bertasawuf dan berfikih. Di situ Imam Malik bin Anas, salah seorang guru daripada Imam Syafi'i, pernah mengatakan, man yatasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaq. Orang yang bertasawuf tidak berfikih maka bisa jadi fasik.
Bagaimana jadi fasik? Saya kasih contoh, ditulis di dalam kitab-kitab para ulama ahli tasawuf. Ada orang yang bertasawuf tidak berfikih, dia berkhalwat. Kalau istilahnya kita suluk, dia suluk berkhalwat di satu tempat. Waktu itu di zamannya Imam Al-Ghazali. Ketika dia berkhalwat, subhanallah, dia tiba-tiba membunuh satu ekor tikus. Ketika dia bunuh satu ekor tikus, ya namanya tasawuf pakai hati. Ya Allah, tikus anak ada bunuh. Saya bunuh tikus, bersedih dia. Karena dia tanpa sengaja membunuh tikus. Walaupun tikus ya ada apa-apa sebenarnya dibunuh, cuman dia rasa bersalah. Ya itu bertasawuf tidak masalah. Cuman sayangnya tasawufnya dia lupa fikih. Ketika dia sudah bunuh tikusnya, dia rasa kasihan dan merasa bersalah kepada fikih, kepada tikus itu, maka dia ambil tikus itu, karena rasa bersalahnya dia kalungkan di lehernya dia. Jadi dia pakai tali, dia ikat lehernya tikus, dikalungkan di lehernya dia. Tikus itu kalau sudah jadi bangkai najis atau tidak? Yes. Dia pakai selama dia berkholwat, sholat, zikir dengan itu tikus. Karena dia ingin menembus dosanya karena sudah bunuh tikus. Ini repotnya bertasawuf tapi tidak ini dituliskan di dalam kitab-kitab para ulama. Akhirnya bayangkan selama dia khalwat, selama dia suluk, subhanallah, dia punya ibadah tidak sah. Nah, itu repotnya. Di situ kata Imam Malik bin Anas, man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tafassaq. Orang yang bertasawuf tidak berfikih maka dia akan menjadi fasik. Yang kedua, man tasawwafa, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq. Orang yang berfikih tidak bertasawuf maka dia akan menjadi zindiq. Apa itu zindiq? Zindiq itu mempermainkan atau memudah-mudahkan urusannya. Ini hukumnya apa? Boleh. Ini bagaimana? Boleh. Dia ambil pendapat yang paling lemah. Dia ambil pendapat yang paling lemah untuk dirinya. Kalau orang lain bertanya sama dia, dia kasih yang paling setengah mati. Ada yang begitu. Datang sama dia, tolong berikan saya hukum ini Ustaz. Oh itu hukumnya begini, haram, tidak boleh kamu bikin. Tapi dia bikin, karena dia mengambil pendapat yang membolehkan. Itu repotnya orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf. Di situ banyak sekali hadirin kisah-kisah para ulama dalam hal ini. Seperti misalnya saya kasih contoh dalam fikih itu, orang yang sudah memiliki 40 ekor kambing, maka dia sudah mendapatkan zakat, yaitu harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Dan itu 2 syaratnya. Kita sudah belajar di fikih mungkin selama itu Ustaz Irfan atau siapa. 2 syarat. Yang pertama harus ada namanya haul, dan yang kedua harus ada namanya nisab. Kalau nisab itu artinya jumlahnya sudah 40 ekor kambing. Sedangkan haul itu harus putaran 1 tahun. Nah, subhanallah, ketika bulan depan dia itu semua 1 tahun sudah 40 ekor kambing. Bulan depan sudah masuk 1 tahun. Syarat pertama sudah nisab 40. Oke. Syarat kedua haul. Besoknya sudah mau waktu untuk dia keluarkan zakat. Dia jual itu 5 kambing dia jual, maka tinggal 35. Wajib zakat atau tidak? Tidak dalam hukum fikih, tapi itu kurang ajar. Nah ini repotnya. Orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf. Jadi dia permainkan. Nah, maka pentingnya kedua-dua ini. Di situ dia harus beradab kepada Allah, maka pentingnya ilmu tasawuf. Kemudian kata Imam Malik bin Anas, man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Orang yang bertasawuf dan berfikih maka dia sudah mendapatkan tahqiq. Dia sudah mendapatkan hakikat. Kedua-duanya dia pegang, fikih dan tasawuf. Alhamdulillah. Di tempat ini kita tidak hanya diajarkan oleh mursyid ya tentang tasawuf saja, tapi dianjurkan kepada kita di setiap posko untuk mempelajari ilmu fikih. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu dikasih bebas sama saya. Jadi berapa jam lagi? Sampai pagi. Ya bahkan. Saya yang capek nanti subuh mau berangkat. Dan saya baru pertama kali di Aceh.
Jadi saya tidak tahu bagaimana jalannya. Cuman katanya habis turun bandara 12 jam lagi katanya. 12 jam lagi di mobil. 8 jam lah. Ya, alhamdulillah. Ini pertama kali. Katanya ya harus banyak fit, harus Habib katanya. Fit badan sebelah ya insyaallah. Ya malam ini lah mungkin jam 11 bisa tidur lah insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian fikihnya sudah, saya tidak mau bahas masalah taharah, masalah salat, masalah. Tapi insya Allah mungkin saya akan buka tanya jawab. Ya, mungkin insya Allah ini tanya jawab bisa bermanfaat. Mungkin ada yang muskil, yang sedikit ada masalah buat kita tentang masalah fikih bisa ditanyakan. Jadi insya Allah bebas. Bukan saya mendahului guru-guru di sini, tidak. Artinya ya mungkin apa yang saya tahu saya jawab. Kalau tidak tahu saya kasih sama Ustaz Irfan, insya Allah ini bisa jawab, atau guru-guru yang lain. Nah, intinya di sini ada namanya derajat ketika belajar fikih. Ada yang disebut dengan mubtadi, ada yang disebut dengan mutawassit, ada yang disebut dengan muntahi, ada yang disebut dengan mujtahid fatwa, ada yang disebut dengan mujtahid madhab, ada yang disebut dengan mujtahid mutlak. Jadi itu urutannya. Nah, ada namanya mubtadi. Apa itu mubtadi? Mubtadi itu pemula. Nah, kita lihat kita orang punya derajat sudah di mana ini kira-kira? Mubtadi. Tidak, yang kali sudah jadi mujtahid semua di sini. Tidak. Ada mubtadi. Mubtadi itu pemula. Apa itu pemula? Begini. Dia tidak tahu hukum, tidak tahu masalah dan tidak tahu dalil. Tidak tahu masalah dan tidak tahu dalil. Apa itu masalah? Masalah itu begini. Rukun wudu berapa? Wallahu a'lam. Nah, dia tidak tahu masalah betul. Dalil wudu apa? Sedangkan Nabi masalah kan tahu apa lagi dalil, itu bahasanya. Sedangkan masalahnya saya tidak tahu apa lagi dalil. Berarti dia tidak tahu masalah dan tidak tahu dalil, itu disebut dengan mubtadi. Oke? Ah, cuman begini hadirin, para ulama bilang tidak. Kalau mubtadi, kalau apa namanya itu yang tidak tahu dua-dua. Sekarang kita masuk mutawassit. Mubtadi tidak tahu masalah, tidak tahu dalil. Mutawassit ini tingkatan kedua. Dia tahu masalah, tidak tahu dalil. Contohnya bagaimana? Rukun wudu berapa? Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut, yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. 6 berarti. Itu rukun wudu. Dalilnya mana? Wallahu a'lam. Itu namanya mutawassit. Jadi dia sudah masuk, sudah lewat dari mubtadi, sudah masuk mutawassit. Kemudian ada namanya muntahi. Muntahi itu dia tahu masalah, tahu dalil. Rukun wudu mana? Ya, yang tadi saya sebutkan 6. Niat, membasuh wajah sampai seterusnya. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Itu dalil Al-Qur'annya. Dalil hadisnya mana? Ya, disebutkan tadi dalil Al-Qur'an, wahai orang beriman, kalau seandainya engkau ingin sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah sebagian kepala kalian, dan kaki kalian sampai mata kaki. Berarti cuma 4. Mana yang niatnya, mana yang tertibnya? Diambil dari hadis. Apa dalil daripada niat? Innamal a'mal binniyat. Apa dalilnya tertib? Dalilnya tertib karena Rasulullah SAW itu berwudunya tertib, berwudunya berurutan. Atau kita bisa pakai di dalam ayat tadi itu berurutan, basuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kepala, itu waw di sini namanya wawut tertib. Waw ini hukumnya berurutan. Begitu. Nah, itu orang sudah muntahi berarti. Nah, nanti ada namanya setelah itu semua, nah kita pindah lagi. Sudah jadi mujtahid. Tapi mujtahidnya masih derajat mujtahid fatwa. Nah, ini di Indonesia sudah lumayan ada, sudah ada. Mujtahid fatwa itu begini. Tapi saya rasa sih hampir tidak ada juga sih. Itu orang ini kadang-kadang cuma menukil saja. Di Indonesia kebanyakan itu hanya menukil. Mujtahid fatwa itu dia seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Bagaimana itu mujtahid fatwa? Mujtahid fatwa itu sudah bisa menrojihkan
menguatkan pendapat dari dua pendapat yang ada. Contoh begini, Imam Syafi'i punya dua pendapat masalah, contohnya masalah apa ya? Masalah apa yang ada ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contohnya masalah pakai sayyidina dengan tidak pakai sayyidina dalam sholat. Ada pendapat mengatakan nggak boleh sholawat pakai sayyidina. Ada pendapat yang mengatakan boleh pakai sayyidina. Itu dua pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Nah, ulama yang satu ini mengatakan yang lebih kuat tidak pakai sayyidina. Yang satunya mengatakan yang kuat yang mengatakan sayyidina. Nah, dua-duanya ini mereka sudah bisa mentarjih, menrojihkan dan mentarjih, menguatkan dan melemahkan pendapat yang lain. Nah, itu agak ribet. Itu dia harus tahu juga ilmu alat dalam bahasa. Kemudian masuk ya, kalau di zaman itu Imam Ibnu Hajar al-Haytami dengan Imam Romli masuk mujtahid madhab. Nah, mujtahid madhab ini seperti Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu begini, mereka sudah mengambil kaedah-kaedah yang ada sama ulama madhab yang mereka anuti. Contoh, Imam Nawawi mengambil pendapat Imam Syafi'i. Nah, kaedahnya Imam Syafi'i diambil dipakai oleh Imam Nawawi. Artinya apa? Kalaupun Imam Syafi'i sudah meninggal, ketika datang hukum baru, maka Imam Nawawi itu sudah bisa mengeluarkan fatwa dengan menggunakan kaedah-kaedah yang disusun oleh Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Nawawi itu beliau bukan mujtahid mutlak ya, hampir jadi mujtahid mutlak. Tapi tetap beliau katakan apa? Madhabi atau madhabuna Syafi'i. Ya, madhab kami adalah madhab Syafi'i. Itu sudah derajat faqih, alim luar biasa. Ini sekarang orang-orang masya Allah ya, langsung Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah garap, lucu ya, orang mana udah bilang garap ya, garap ini lucu. Bagaimana ente Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu hanya pegangannya orang yang mujtahid, yang faham usul fiqh, yang faham ilmu mantiq, yang faham daripada usulul hadis, usulul tafsir, semua dia kuasai. Ini belum mujtahid mutlak langsung bilang oh saya ambil Al-Quran dan Sunnah hadis langsung satu kali. Nah, ini sedangkan Imam Nawawi saja masih mengambil kaedah yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab risalah dari beliau. Nah, kemudian nanti masuk namanya madhab mutlak atau mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak ini 4 madhab. Dari Imam Abu Hanifah yang pertama. Kemudian Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik wafat 174 atau 75 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 240 Hijriah. Nah, ini mereka semua disebut dengan mujtahid mutlak yang pengambilannya langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Antum ambil Al-Quran dan Sunnah langsung? Tidak. Kita orang belum sampai derajat itu. Yang paling tidak kita orang mubtadi' semua di sini. Mubtadi' artinya pemula. Belum tahu hukum, belum tahu dalil. Orang masih mau belajar. Saya juga masih belajar sama. Kita orang semua sini mubtadi', masih pemula semuanya. Nah, jadi ya kita taruh orang punya derajat ini di mana begitu. Nah, insya Allah. Jadi insya Allah kita sudah tahu itu susunannya. Nah, jadi kalau antum rasa-rasa, cuma jangan rasa-rasa. Lebih pura-pura bodoh terus setiap hari. Rasa-rasa. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pentingnya ilmu kita pelajari daripada hukum-hukum yang sudah pernah dijelaskan oleh guru-guru kita di tempat ini. Saya sebenarnya tidak mau bicara panjang malam hari ini karena capek juga tidak, lumayan capek. Karena saya tadi juga sebelum subuh langsung ke bandara. Setelah itu saya harus masuk bandara, nunggu sampai jam 8 berangkat, kemudian berangkat kemari, masya Allah di Makassar tidak turun. Ya, cuma di pesawat, masya Allah saya punya badan sebesar DP kursi kecil, jadi sakitnya masya Allah. Ya, artinya saya punya badan sudah besar,
Jadi lama di Makassar nunggu ada sudah hujan, di Gorontalo hujan lama, ya Allah. Di Gorontalo sudah nunggu lama, mungkin barangkali hampir 1 jam lah di atas pesawat. Sudah di atas pesawat, tapi lama sekali tidak berangkat sini. Ternyata ada hujan, Gorontalo banjir, kasihan sampai bandaranya banjir. Nah, jadi alhamdulillah ya, sampai alhamdulillah selamat tadi walaupun agak terlambat. Kemudian insya Allah ya di tempat ini saya mungkin membuka kepada teman-teman semuanya yang hadir. Bukan mumpung saya di sini ya, mumpung ustadz-ustadznya ada di sini. Dan saya juga insya Allah mungkin bisa menyampaikan sedikit apa yang saya tahu, atau mungkin yang mungkin dipermasalahkan selama ini, masalah sholat terutama, ataupun masalah toharo atau apa saja, ataupun puasa. Ya, puasa Senin Kamis yang bingung ini gimana, ini masalah niat barangkali. Itu penting ya, tidak bisa tidak, saya cukup hati khusyuk kepada Allah. Itu butuh syariat, tidak butuh khusyuk sama Allah sama dengan tadi lebih kisah ini nanti. Ya kan, butuh syariat pasti ya. Kira-kira begitu Ustaz ya.